وسلم وعلى آله وزوجه الطاهرين أجمعين وخير الأنبياء والمرسلين وعلى كل من حاضر الملائكة المقربين جبريل المكلم صلى الله عليه وسلم وجميع التوحيدين والقرآن الفاتح صلى الله عليه وسلم صلافنا الصالح حاضر جميع عليكم شرك العظيم ما شاء الله صلى حضرة صاحبة الكتاب شيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المنباري إلى حضرة إلى حضرة إلى حضرة وإلى حضرة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الكوساني المنباري الفناني وإلى حضرة المسلم علي بن قاسم سيدنا إمام الجبر جميع الشيخ ترجي وأمواتنا ووالدنا صالح إبراهيم إن الله أهل طرق إن الله تقسم رحمة رضوان جعلنا ذرية وهذه النور بركة وصلاة من نور من الله والله حياتنا أهل ذريتنا بالبركة والرحمة ورضوان الرعاية والحماية الله وباطن يا الله سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فصل أي هذا فصل أي هذا utawi ini itu ada pasal firidah di dalam menerangkan daripada apa itu murtad. Riddah itu murtad, menerangkan tentang riddah atau murtad. Dia utawi riddah murtad itu, dia utawi riddah itu murtad itu adalah akhasu anwa'il kufri, itu adalah sejelek-jeleknya macam-macamnya kekafiran. Akhasu anwa'il kufri itu adalah sejelek-jeleknya macam-macamnya kekafiran. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala melalui Allah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni siapa Allah. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampunkan siapa Allah ayyusroka supaya disekutukan apa bi Allah, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah ma pada perkara atau dosa duna zalika yang selainnya kemusyrikan, yang selainnya kemusyrikan. Liman bagi seseorang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Waman dan barang siapa yusrik musyrik siapa man billahi kepada Allah, faqad dhalla maka sungguh-sungguh tersesat siapa man dolalan pada kesesatan ba'idan yang jauh. Waman dan barang siapa yusrik bersekutu siapa man atau musyrik billahi kepada Allah, faqad dhalla maka sungguh-sungguh tersesat siapa man dolalan dengan kesesatan ba'idan yang jauh. Perhatikan di sini, sekali-kali Allah tidak akan mau mengampunkan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, tapi Allah boleh jadi mengampunkan bagi seseorang dosa-dosa seseorang yang selainnya musyrik bagi yang dikehendaki, ya. Barang siapa musyrik kepada Allah,
maka sungguh dia dalam kesesatan, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi, pokoknya musyrik itu adalah sejelek-jeleknya bentuknya kekafiran. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala malur Allah, inau sesungguhnya keadaan. Kalau keadaan itu titik 3, namanya itu sa'an. Inau sesungguhnya keadaan, man barang siapa yusrik, musyrik siapa man, musyrik billahi dengan Allah, faqad harrama, maka sungguh-sungguh mengharamkan. Itu kok nggak lihat kitabnya. Faqad harrama, maka sungguh-sungguh mengharamkan siapa Allah ala atas man al-jannata pada surga, al-jannata pada surga, wa ma'wahu dan utawi tempatnya man, wa ma'wahu dan utawi tempatnya man itu an-naru, neraka. Wa ma'wahu dan utawi tempatnya man, nanti tempat di akhirat sana itu adalah an-naru, neraka. Wa ma lidzalimina, dan tidak ada itu lidzalimina bagi orang-orang yang zalim, min ansar utawi yang menolong. Wa ma lidzalim, dan tidak ada lidzalimina itu bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang zalim, min ansar daripada apa, min ansar utawi yang menolongnya. Jadi kalau orang zalim tidak ada yang menolong, ya. Wa kharaja, dan mengeluarkan siapa Ibnu Majah, siapa Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abi Darda, diriwayatkan daripada Abi Darda, qala, berkata Abu Darda, ausa, memberikan wasiat nih kepada saya siapa khalili, kekasihku Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah tusyrik, supaya tidak musyrik siapa kamu, Allah tusyrik, supaya tidak musyrik siapa kamu, billahi, kepada Allah, wa in qatta'ta, dan walaupun dipotong siapa kamu, wa al-qutti'at, ya, wa al-qutti'ta qatta'ta, wa in qutti'ta, kuti saja, bukan qat, tapi kuti saja. Wa in qutti'ta, dan walaupun dipotong-potong siapa kamu, au khurikta, atau dibakar siapa kamu. Jadi perintahnya ini Rasulullah, jangan sampai kamu jadi orang yang musyrik, walaupun kamu dipotong-potong, dijadikan mati karena dipotong-potong, atau kamu dibakar, jangan sampai kamu musyrik sama Allah. Wala tatruk, jangan meninggalkan siapa kamu solatan pada solat maktubatan yang diwajibkan, muta'ammidan, halih bersengaja. Jangan sampai kau meninggalkan solat dengan sengaja. Faman, maka barang siapa, kamu tidak punya kitabnya. Siapa? Kamu tidak punya kitab. Yang kedua, tidak punya kitabnya. Kenapa?
belum beli. Astagfirullah, masa santri lola lolok, sudah pelajarannya kok nggak beli, itu lola lolok. Yang sampingnya juga nggak fokus ngartikan. Insya Allah hidup kok nggak punya semangat itu untuk apa? Allah Karim. La tusrik, jangan kau musyrik kepada Allah, sekalipun kamu dipotong-potong atau kamu dibakar. Dan jangan meninggalkan kamu sholat wajib 5 waktu itu dengan sengaja. Paman, maka barang siapa taroka, meninggalkan siapa manha kepada sholat, muta'ammidan halih bersengaja, muta'ammidan halih bersengaja, waqad bari'at, maka sungguh lepas, bebas, minhu daripada man apa azimatu atau tanggungan. Jangan sampai kau meninggalkan, berarti kalau tidak dianggap lagi gitu, lebaran daripada tanggungan. Tanggungan untuk bisa masuk surga kau tidak akan bisa dapat lagi itu kalau kau meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja itu. Wala tasrab, dan jangan minum siapa kamu al-khamra, pada perkara yang memabukkan. Al-khamra itu arak dan sejenisnya, narkoba, ya, itu adalah perkara-perkara yang memabukkan. Wa innahu, maka sesungguhnya khamr, miftahu kulli syarrin, itu adalah pembuka setiap kejahatan. Jadi khamr itu adalah pembuka segala kejahatan. Jangan sampai kau ikut-ikutan mabuk teler, karena dia adalah induk yang menjadikan sebab orang jatuh daripada berbagai kemaksiatan. Oleh di dalam kitab diterangkan, ini cerita nyata. Di dalam kitab diterangkan, ada seorang di kampung itu, ada orang soleh, pemuda soleh, yang dia itu menjaga dirinya untuk tidak tergoda oleh pelacur-pelacur, ya, pelacur-pelacur. Karena di kampung itu ada orang yang bermental pelacur, orangnya cantik jadi pelacur. Ini godaan berat, ya betul tidak? Godaan berat karena cantik bermental Sunauzubillah. Banyak orang-orang yang tergoda dan tersesat dengan pelacur itu. Tapi pelacur itu rupanya punya apa? Ego. Kurang ajar. Saya ini terkenal pelacur paling laris manis, tapi kok nggak ada isu pemuda soleh itu, kurang ajar, tidak tergoda sama saya. Apa yang menyebabkan dia tidak tergoda saya? Apakah saya kurang cantik atau gimana? Maka dia bikin akal-akal. Perempuan itu bikin strategi penjebakan, menjebak. Kemudian dia menyuruh sama orang budak untuk mendatangi pemuda. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz atau Pak Ustaz gitu. Santri Nurul Anwar, Pak Ustaz, alumni Nurul Anwar. Kalau Ustaz diundang sama ibu di sana, ibu minta tolong untuk menjadi menjadi suatu kesaksian, membantu dalam suatu kesaksian. Wah, kesaksian apa? Perkara saksi ini perkara penting. Apa saksi masalah apa ini? Maka akhirnya Pak Ustaz tadi datang ke rumahnya pelacur. Begitu masuk ke rumah, ini pembantunya sudah kabur. Bapak tadi yang sembur, langsung pintunya dikunci. Pak Ustaz, saya terus terang saja, saya mengundang Pak Ustaz ke sini adalah untuk menjebak Pak Ustaz.
Karena Pak Ustadz ini kurang ajar ini. Orang-orang tergoda sama saya. Walaupun tarif saya mahal, tapi mereka masih mau kepada saya. Kok Pak Ustadz sama sekali tidak pernah datang ke saya. Maka Pak Ustadz harus mau mengikuti kemauan saya, harus mengikuti kemauan saya, melakukan kemaksiatan. Atau kalau tidak Pak Ustadz berani lari dari sini, saya hebohkan kalau Pak Ustadz melakukan kejahatan sama saya. Nanti seluruh masyarakat akan ngejar Ustadz. Atau kalau tidak, punya pilihan tiga. Ini di rumah saya ini ada anak kecil. Pak Ustadz bunuh anak kecil ini. Karena dia tahu nih, Pak Ustadz datang ke rumah saya ini bunuh ini. Kalau tidak dibunuh dia bisa cerita. Pak Ustadz betul datang ke sana, nanti dia bisa cerita. Bunuh dia. Atau kalau tidak, pilihan yang ketiga. Ini ada botol minuman. Pak Ustadz minum aja. Pak Ustadz minum saja. Dia pilih melacur, berzina, dosa besar. Tidak mau. Membunuh anak, tidak berdosa, dosa besar, masuk neraka. Wah, dia pilih-pilih ini perkara apa berat ini. Suruh milih perkara yang berat. Dia milih kan, kayaknya agak ringan, mabuk saja deh. Akhirnya dia minum minuman keras. Begitu dia mabuk, teler, sudah tidak sadar, akhirnya dia tergoda kepada pelacur tadi, melakukan perzinaan. Setelah melakukan perzinaan, dia mulai agak sadar, Pak Ustadz melakukan zina pada saya ini. Pak Ustadz sekarang imannya sudah runtuh, sudah hancur. Pokoknya sudah runtuh mentalnya. Pak Ustadz dikasihkan ada anak kecil. Kalau enggak, itu anak kecil bisa cerita. Maka dia langsung bunuh anak kecil itu. Dibunuh anak kecil itu. Maka akibatnya apa? Dalam hal ini, mabuk itu adalah pintu masuk semua kejahatan. Jadi mabuk itu adalah pintu masuk untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Dengan mabuk dia bisa berzina. Dengan mabuk dia bisa membunuh orang. Maka jangan sampai mabuk itu adalah otak orang yang normal. Itu supaya tidak normal. Betul apa enggak? Orang mabuk otaknya normal, itu melatih untuk dirinya tidak normal. Maka kalau lama-lama jadi orang gila, ya tak? Orang mabuk itu seperti orang gila, ya. Kenalnya kalau orang mabuk itu, kalau punya uang tidurnya di got. Kalau punya uang tidurnya di rumah, otaknya sadar, tidurnya cari di got atau enak tidur di rumah? Tidur di rumah. Tapi kalau mabuk, teler, jatuh, tidur di got, tidur di pinggir-pinggir jalan itu. Naudzubillah subhanallah. Ya Allah. Maka akhirnya dia melakukan suatu kejahatan. Dan akhirnya jatuh dia mentalnya. Makanya di tengah masyarakat ini perhatikan, santri-santri itu godaan di tengah masyarakat itu luar biasa. Kalau kalian tidak hati-hati, kalau tidak kokoh, tidak teguh, tidak istiqomah dalam kebaikan, kamu bisa hancur. Apalagi sekolah anak-anak ya. Kalau sekolah formal, pergaulannya sudah seperti itu, pendidikan agamanya kurang, pengawasannya kurang, ya. Masya Allah, itu godaan terberat. Makanya apalagi santri habis sekolah SMA, kuliah di luar, banyak rusak itu gara-gara kemudian sudah di luar itu. Makanya saya terus terang aja ini di bulan puasa ini, semoga Allah kabulkan. Saya inginnya satu paket di pondok pesantren itu harus satu paket. Sekolah pondok, sekolah formal, perguruan tinggi semuanya ada di pesantren. Sehingga dan anak-anak itu tetap di dalam pesantren. Kegiatan ngaji, kedekatan sama lingkup pesantren, pengawasan pesantren masih terus melekat sampai anak itu kemudian nanti menikah dan sebagainya. Kalau tidak, kebanyakan rusak, dan itu terjadi di pondok-pondok yang model kayak begini ini kalau tidak punya sekolah perguruan tinggi. Seperti menurut Anwar ini mayoritas, katakan mayoritas, tidak hanya di pesantren, di mana-mana moralnya anak itu begitu sudah kuliah sudah rusak.
tidak punya taluk lagi kepada pondok pesantren, kepada guru-gurunya. Ini adalah ada indikator kerusakan daripada moralnya anak-anak tadi. Betul apa betul? Coba kau lihat itu santri-santri itu keluar dari pondok sudah kayak apa itu, ya, moralnya sudah rusak. Masya Allah, semoga kabul ya hajat kita ya. Minallahumma berkah Ramadan ini. Wa Tabarani, dan yang di apa itu diriwayatkan Imam Tabarani. Man barang siapa badala mengganti siapa man dinahu pada agamanya man faktuluh, maka membunuhlah kamu semua kepada man. Perhatikan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Barang siapa mengganti agamanya, artinya dirinya murtad, ya. Barang siapa berarti mengganti agamanya, dirinya murtad. Ini kalau di dalam hukum di negara-negara Islam itu halal darahnya dibunuh, ya, halal darahnya dibunuh. Coba kalau di negara Pancasila ya harus mengikuti aturan negara. Paham ya? Tapi kalau di negara-negara Islam ini hukum kalau di negara Islam maka itu boleh dibunuh secara syariat agama. Walaik balu, dan tidak menerima siapa Allah taubat abdin pada taubatnya seseorang kafaro yang kafir siapa abad ba'da islami, setelah Islamnya abad. Maksudnya madama selagi masih terus siapa abad musirron itu terus menerus ala kufri, atas kekafirannya abad. Jadi kalau masih tetap dalam itu ya berarti dia apa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi, dan yang diriwayatkan oleh Syafi'i wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, man barang siapa ghayyara merubah siapa man dinahu pada agamanya man fadribu, maka memenggallah kamu semuanya unuqahu pada lehernya man. Artinya boleh dibunuh, yang penting bukan di negara Indonesia. Kau punya mertua asalnya Islam, jadi orang kafir, terus kau bunuh, tidak boleh, heboh kamu nanti, ya. Tidak boleh kalau di negara Pancasila. Tapi kalau di negara ini kan cerita nih, hukum ini kalau di negara negara Islam menerapkan hukum Islam, ya. Aga semoga melindungi kepada kami siapa Allah minha daripada riddah kemurtadan, bimani dengan anugerahnya Allah, wa karamihi dan kemuliaannya Allah. Jadi yang kalian harus pahami di sini adalah kita berada di dalam agama untuk mendapatkan hidayah Allah, menjadi seorang yang mendapatkan hidayah Allah itu anugerah yang sangat besar. Ini anugerah yang sangat besar yang perlu terus disyukuri, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tapi kenapa kok di tengah perjalanan hidup ini ada orang-orang yang kemudian jadi murtad? Ya, orang murtad itu karena faktornya adalah yang pertama lemah imannya. Kenapa bisa lemah imannya? Itu adalah karena kesalahan orang tuanya dan anaknya. Kesalahan orang tuanya artinya dirinya tidak pernah dididik dalam pendidikan agama yang benar, dalam pendidikan pembekalan agama yang benar. Perhatikan, di dalam agama ini ada yang dinamakan pelajaran-pelajaran ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau di dalam pondok pesantren itu ada kurikulumnya. Pertama yang paling kecil itu biasanya diajarkan adalah aqaidud diniyah. Aqaidud diniyah ini tentang ilmu tauhid. Nanti akan naik sedikit namanya
Aqidatul. Terus yang atas lagi namanya Batul Amali, yang berikutnya lagi Jawahirul Kalamiyah, yang berikutnya lagi Kifayatul Awam, yang agak naik sedikit namanya Umul Barahin. Ini kalau di pondok pesantren baru tingkatan MTS ini. Baru MTS itu tingkat sanawi, tingkat wusta. Itu adalah pembelajarannya ilmu tauhid itu adalah tentang Umul Barahin. Jadi kita diajari cara otak kita itu diajari, mindset kita ini diajari bagaimana cara menerima secara akal kita tentang ilmu tauhid dan bagaimana dasar Quran hadisnya tentang ilmu tauhid itu. Itu namanya ilmu tauhid. Kalau anak sudah betul-betul belajar ilmu tauhid ini, dia otaknya sudah tek gini. Ibaratnya 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah 2 berarti. Jadi ilmu tauhid sudah tek gini. Kalau sudah tek begini nih, tidak akan bisa digoyahkan. Karena otaknya sudah masuk dengan ilmu tadi. Tapi kenapa kok sampai orang ini bisa keluar daripada agama ini? Ya karena orang tuanya tidak pernah men-setting, tidak pernah memplanning anak-anaknya belajar minimal dasar-dasar tauhid ini dan dasar-dasar fikih. Tauhid dulu, fikih dulu, nanti ilmu tasawuf. Fikih dulu, belajar ini dulu. Karena udah diajari. Kenapa anak itu gampang goyah ke sana? Faktor pertama, masalah ilmunya yang tidak diajari, planning orang tuanya yang tidak pernah mengajari dasar-dasar agama buat anaknya. Inilah yang menyebabkan orang keluar daripada Islam. Yang kedua adalah faktornya kadangkala itu adalah faktor kualat. Kualat, tahu kualat? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Kualat. Kualat yang paling berat itu adalah kualat sama orang tua. Kualat sama sama guru-gurunya. Kualat sama para wali-walinya Allah. Kualat sama wali-walinya Allah. Kan diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertemu ngajak temannya. Pinter-pinter orangnya, cerdas-cerdas. Ayo kita silaturahim ke wali Allah. Datang mereka bertiga. Tapi dengan niat yang berbeda-beda. Yang satu nanti coba ini wali bener apa enggak, nanti saya tes dia, saya tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang susah, dia bisa jawab apa enggak. Kalau wali bisa, kalau enggak berarti apa itu orang. Yang satu juga sama, ingin ngetes, jadi sifatnya itu ingin ngetes kepada orang lain, wali itu. Maka yang Syekh Abdul Qadir dia datang ke wali itu tabarukan, ambil berkah karena orang itu dekat sama Allah, supaya tabarukan. Kalau orang itu kalau dekat sama Allah, kalau kita mendekat sama orang yang dekat sama Allah, kita ikut dekat, barokah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang itu yang satu dikatakan, kalau begitu datang, kamu mau bertanya ini kan, kamu mau ngetes saya seperti ini. Saya lihat kamu ini dua-dua ini dalam pandangan wali Allah itu kamu dalam masalah dalam hidup kamu. Ternyata yang Syekh Abdul Qadir, tapi kamu karena kesini ingin tabarukan, ambil berkah, hormat dan dengan baik, maka Syekh Abdul Qadir Jailani, aku lihat bahwa kamu akan diangkat oleh Allah, derajat kewalian kamu yang sangat luar biasa tinggi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah. Kemudian yang 2 orang ini, yang 2 orang itu akibatnya itu semuanya itu dalam posisi su'ul khotimah. Yang pertama karena cerdas, terkenal, dia terus akhirnya diangkat sama pemerintah jadi kodi, jadi bendahara, jadi bendahara negara, termasuk bendahara negara. Tapi kemudian dia termasuk terlibat dalam korupsi, akhirnya dia masuk penjara, mati dalam penjara. Jadi matinya itu dalam kasus korupsi. Yang satunya lagi, dia itu diutus karena dia orang cerdas. Dia orang cerdas diutus sama kerajaan karena ada kaum ateis, kaum yang tidak percaya adanya Tuhan. Pokoknya kaum lain, wakil orang Yahudi, maka dikirim ke sana. Terus akhirnya debat-debat, tidak ada mengalahkan. Dia tidak kalah, berdebat sama kelompok lain tidak kalah.
Cuma rupanya dia kalah karena dia melihat anaknya yang tukang debat itu sana punya perempuan, punya anak cantik. Nah, dia itu rupanya tertarik sama dia, tertarik sama perempuan cantik itu. Maka kemudian dia mendekati, mau menikah sama saya. Kalau kamu menikah sama saya ini kan agama lain. Saya ini agama lain, kok ikut? Kalau kamu harus ikut saya. Sama ini orang, kurang pinter, tidak apa-apa. Yang penting saya nikah sama dia. Nanti begitu saya nikah sama dia, ikut saja dulu agama dia sebentar. Tapi nanti saya dekati dia dengan pikiran saya, dengan otak saya, dengan pokoknya ilmu saya, supaya nanti ikut dengan saya. Maka akhirnya apa? Dia nikah mengikuti dulu agama dia. Mengikuti agama dulu berarti dia keluar daripada Islam. Begitu dia itu rumahnya panggung, begitu naik di atas dia terjatuh mati sebelum narik perempuan masuk Islam. Berarti dia mati dalam keadaan murtad. Matinya dalam keadaan murtad. Ini karena apa? Dua orang ini gara-gara kualat sama walinya Allah. Jadi dia tidak bisa punya akhlak baik kepada seorang walinya Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.